Udah mulai yang anak-anak mulai posting story-nya olahraga, maraton. Walaupun banyak yang belum siap tapi udah ngejalanin maraton aja, tapi nggak apa-apa, itu positif gitu loh. Yang berminum-minuman alkohol, keluar-keluar segala macam, itu udah nggak zaman lagi. Mana itu ya kayak mau di Papua nanti sempurna dari apalagi kita tanggapannya. Oke. Iya. Iya. Ya udah lanjut, sorry. Gimana nih Mas, mungkin kesana ngeliat video tadi? Keren sih, karena zaman sekarang kayaknya lebih banyak yang harus di highlight yang baik-baik kayak gitu, karena kebanyakan berita zaman sekarang kan anak muda nakal, tawuran segala macam. Tapi sebenarnya yang terjadi kan bukan negatif aja, tapi positif, kayak yang tadi yang dia bantuin gurunya untuk, mungkin karena gurunya pakai kursi roda ya, jadi dia bantuin bikin jalannya biar nggak kena rumput kalau nggak salah gitu. Itu keren sih. Dan juga kayak tadi gue ingat ada berita satu lagi yang tentang anak muda yang baik banget. Ada itu lumayan viral juga. Apa namanya ya? Sorry bahas olahraga guys, jadi ngeblank dikit, maaf. Bentar bang, gue ingat dulu. Gue jadi ingat, aduh apa itu beritanya? Bagus banget beritanya. Tentang, tapi nggak terlalu viral sayangnya. Aduh, di sini. Apa ya? Ya adalah gitulah. Oke, pokoknya kurang lebih gitu ya. Pokoknya kurang lebih keren banget. Dan menurut gua harus lebih banyak lagi di highlightin yang baik-baik, yang positif-positif seperti itu. Oke. Gitu. Dulu pas masih sekolah nih, mungkin lu sendiri pernah nggak sih mungkin ada apa yang berkesan berbuat baik mungkin sama guru, melakukan hal apa mungkin ke guru gitu? Dulu sih kalau berbuat baik sama guru palingan surprise ya. Oh kan bisa. Tapi kita dulu tuh kita emang anak-anaknya kurang ajar. Maksudnya ya biasalah yang jadi contoh ya, yang kayak bolos segala macam. Tapi kalau sama guru kita nggak pernah ngelawan. Kalau telat kita minta maaf. Kalau emang dimarahin ya kita tunduk. Nah, terus masalah surprise, kita suka banget kalau guru ulang tahun. Kan dulu internasional. Jadi kalau guru ulang tahun kita boleh ngapain aja. Mau ceplokin telur, mau kasih kue, terus colek mukanya, itu nggak apa-apa. Jadi kita suka banget, dan mereka juga mungkin udah terbiasa dengan itu, dan mereka senang juga. Itu sih palingan itu sih, nggak usah muluk-muluk lah, sebatas itu aja sih. Itu nggak bisa dilupain. Itu nggak bisa. Sampai sekarang orang udah meninggal, setiap ke Bali pasti nyempetin ketemu sama suaminya, sama anak-anaknya ke rumahnya. Kepala sekolahku Miss Susi. Oh. Ya. Harapan nih mungkin buat generasi muda nih yang masih sekolah gitu. Ini kan kalau tadi bilang bahwa lebih banyak apa berita-berita yang tawuran segala bullying lah terutama, tapi mungkin harapan ke depan untuk mereka sendiri yang masih sekolah. Sorry, aku udah ingat tadi yang aku mau bilang. Okay. Zaman sekarang kan lagi zamannya tuh orang-orang FOMO, lari, olahraga, nge-gym, dan kebanyakan anak-anak muda kan. Dan I think it's a good thing. Udah nggak kayak beberapa tahun kebelakang lah. Udah mulai yang anak-anak mulai posting story-nya olahraga, maraton. Walaupun banyak yang belum siap tapi udah ngejalanin maraton aja, tapi nggak apa-apa, itu positif gitu loh. Yang berminum-minuman alkohol, keluar-keluar segala macam, itu udah nggak zaman lagi. Dan it's good sih, apalagi yang tadi berita yang siswa bantuin gurunya, ya harus lebih banyak lagi dicontoh kayak gitu. Terus harapan gue untuk anak-anak muda zaman sekarang, udah tua gue, nggak. Harapan gue untuk generasi gue adalah keep it up, olahraganya, berbuat baiknya, dan ya udahlah kita mulai dari hal-hal simpel aja. Olahraga dulu deh, kita berbuat baik kepada diri kita sendiri dulu sebelum kita bisa berbuat baik sama orang lain. Karena kalau kita sama diri kita aja nggak baik, gimana cara mau orang lain? Dan itu tabungan sih menurut gue. Itu tabungan yang bagus, lebih berharga daripada duit. Karena ya percuma banyak duit tapi tuanya sakit-sakitan, nggak bisa ketemu cucu, ya, sayang sih. Itu aja sih pesan gue. Thank you. Makasih. Maaf ya tersengah-sengah. Olahraganya apaan sih? Ada gym kan di atas. Adegan gue tuh nge-gym habis ini bang. Halo pemirsa, balik lagi dengan gue Tristan.
Kali ini kita mau olahraga dulu di lokasi syuting karena kebetulan set rumah ada gymnya dan gymnya sebagus ini. Wow, nih. Jadi tuh kesana dulu deh. Oke, ada apa aja ini? Kesini dulu. Ini barbelnya lengkap sampai 22,5. Untuk home gym itu gila sih, Terus ini ada raknya juga. Ini siapa ini? Ini banyak sih. Ya, gue kan juga pemula ya, tapi tau lah dikit-dikit. Kalau ini semacam Smith machine. Jadi bebannya tuh ya ditaruh di kanan kiri. Terus dia lebih aman dibanding manual karena ada sangkutannya. Jadi kalau nggak kuat bisa, ya kan? Nah gitu, ini untuk stretching gua tadi tuh, karena gue main punggung kan. Ini stretchingnya begini. Terus ini juga, ini untuk mungkin tricep atau back tadi juga bisa, tarik-tarik begini. Ntar gue kasih footage-nya, biar nggak ngulang. Terus apa lagi? Kalau sini treadmill ya, semua orang tahu treadmill lah, pelari-pelari culture itu. Terus udah gitu ada ini. Ini adalah barbel 10 kilo. Gunaannya oke sih. Tadi gua main back. Kayak begini nih, pegangin dong bang. Kasih ya, kasih teknik atau Untuk ini nih gua gestarnya. gini doang. Buat berapa kilo? 10 kilo. Berapa kali nih? Gampang lah ini. Ya. Gampang lah. Berapa rep tadi? 4 ya? Gunaan itu, atau kalau mau main kaki juga bisa. Oke. Kaki tinggal di kalau dekat bang, awas. Kan gue. Oke, terus. Kaki tinggal. Ini jadi squat, bisa jadi buat shoulder juga. Tunggu jadi nih. Wih. Ini interview tercapek gua sih kayaknya. Pemirsa, makasih udah nonton ya. Itu saja keseharian gua di lokasi syuting. Tapi gimana? Sedikit dong kasih tips dong, mungkin buat apalagi buat olahraga pemula nih yang anak-anak muda yang mau olahraga. Kalau buat olahraga gym tuh biasanya dimulai dari mana dan kayak apa sih, setiap alat ada fungsi-fungsinya dong. Iya. Sebenarnya kalau itu sih gue nggak berani kasih saran ya, karena gue sendiri pun juga pemula. Badannya ya. Nggak, diukurnya itu bukan dari sana, dari teknik. Itu yang banyak orang salah paham. Karena banyak orang yang badannya gede tapi dikiranya jago, padahal belum tentu. Malah kalau ngikutin mereka bisa cedera kan. Terus kalau gue sih jangan ego, jangan angkat beban yang berlebihan, yang cukup aja, harus sabar. Namanya juga proses. Kalau udah sekiranya lebih dari kuat, baru naik beban. Jangan ada yang namanya ego lifting. Jangan sampai cederain diri sendiri lah. Cuma demi untuk FOMO apalagi. Tapi buat lo sendiri, ini kan banyak orang olahraga juga, terus ada juga emang tujuannya pengen sehat atau mungkin ngebentuk badan juga. Nah kalau buat Ivan sendiri kan mungkin emang tuntutan untuk di layar kaca atau di apa ya? Kalau gue sih awalnya gara-gara untuk bentuk badan, gue punya badan yang bagus, segala macam, biar kalau pulang ke Bali berenang di pantai aman. Tapi lama-kelamaan lebih ke biar gue lebih fleksibel, gue lebih kuat ngangkat, ya keseharian lah, kayak misalnya ngangkat galon, atau ntar kalau gue punya anak gue bisa ngangkat anak gue dua-duanya, ya kan, kanan kiri. Terus apa ya, kenyamanan hidup aja sih, biar keseharian gue lancar sampai 60 tahun ke depan. Itu sih tujuan gue sekarang. Itu goals lu banget, maksudnya pengen hidup sehat supaya ya berharapan mungkin umur panjang juga supaya nggak kaget-kagetan. Iya sih pengen. Sebenarnya mau hidup panjang sih ya diatur sama yang di atas ya. Nggak mau panjang-panjang banget juga, soalnya gabut kan. Jadi ya secukupnya aja, yang penting gue bisa ngelihat cucu gue, ngelihat bini gue sampai tua, udah gue udah happy. Itu aja sih. Tapi gimana, mungkin kalau anak muda sekarang kan juga banyak juga yang nggak suka olahraga, mungkin ya pengen hidupnya instan aja segala macam gitu. Buat lo sendiri ada kasih saran nggak sih buat? Kasian sih, mumpung masih muda, mending olahraga deh. Dan kalau belum sadar, sebenarnya kayak gitu susah karena itu kesadaran diri sendiri ya. Kalau emang dirinya sendiri nggak sadar ya
Ya udah, jadi kita cuman bisa menginspirasi aja. Itu aja sih. Oke, pernah cedera nggak saat mungkin angkat beban atau Angkat beban. selama olahraga gym? Pernah sih, LBP namanya, lower back Oke. pain. Itu kalau orang Indonesia nyebutnya apa? Kecengklak. Punggung kecengklak gara-gara yang tadi, gara-gara ngangkat tadi itu. Itu cuman berapa, seminggu 2 minggu. Habis itu aman lagi kok. Oke, itu diurut tapi di mana? Fisioterapi. Fisioterapi. Kalau lagi di Bali pasti diurut, tapi kalau di Jakarta di fisioterapi aja. Nggak kenal tukang urut soalnya. Tapi emang usia apa, nge-gym dari usia berapa tahun sih? Nge-gym? Dari usia berapa tahun? Kalau nge-gym baru 2 tahun. Oh iya. Ini baru 2 tahun. Sebelum itu palingan cuman lari, tapi lari di hutan. Apa namanya? Trail running, kalau anak sekarang nyebutnya trail running. Udah gitu berenang, yang biasa-biasa aja sih. Main bola enggak, karena sama olahraga gue dari dulu sebenarnya yang nyita banyak masa muda gue itu motocross. Makanya nggak terlalu suka futsal, volley, pedal juga nggak suka. Sukanya motocross. Sampai sekarang. Terakhir, badan ini termasuk yang udah cukup gak? Secara mungkin olahraga udah proporsional nih badan sendiri. Kurang lagi. Kayak gue kena penyakit mental di mana gue nggak pernah ngerasa cukup. Kayak semua orang yang nge-gym ngerasain tuh deh. Hari pertama mereka ngira badan mereka jadi, itu adalah hari pertama mereka nganggap kalau badan mereka kurang. Dan itu kayak gitu terus. Gue kayaknya kurusan bagus deh. Terus pas udah kurus, gue kekurusan. Gedein lagi, gue kegedean. Gitu terus. Siklusnya gitu aja terus. Anak lighting udah mau beres-beres nih. Ya udah. Makasih pemirsa. Bye-bye. Udah dapat yang masuk.